Alhamdulillah, alhamdulillah fadiris samawati wal ard alimul khafiyyati wal asrar al-muttali ala dhamairi wan niyat ahata bi kulli shay'in ilma wa wasi'a kulli shay'in rahmah wa ilma wa qahhara kulla makhluqin izzatan wa hikmah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman wa la tudrikul absar wa la tughayyiru dhuhur wal a'sar wa la tatasawwa wa la tatawahhamahu az-zunun wal afkar wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar atqana kullama sana'ahu wa ahkamahu wa ahsa kulla shay'in wa 'alimahu wa khalaqal insana wa 'allamah ahmadu subhanahu ala ma alhamahu minal ulum wa fahamah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadil fatih limal qal khatim nasaka nasirul haq bil haqq wal hadil siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi maqladim a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salah satu cara untuk bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas ilmu agama kita untuk diri kita, anak turun kita, keluarga kita dan anak turun kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang muslimin, man razaqallahu ta'ala biwaladin, barang siapa orang itu dianugerahkan anak, fa'alaihi bita'dibi, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengajari tata krama buat anak-anaknya, wa ta'limi, dan mengajarkan anak-anaknya. Wa inna man 'allama waladahu, barang siapa seseorang telah mengajarkan anak-anaknya pelajaran-pelajaran agamanya, pelajaran adabnya, wa addabahu, dan mengajarkan tata keramanya, razzaqallahu ta'ala syafa'atahu, maka Allah akan memberikan anugerah rezeki buat orang tuanya untuk mendapatkan syafaat daripada anak-anak yang soleh tadi. Wa man taraka waladahu jahilan, barang siapa membiarkan anaknya dalam keadaan bodoh, barang siapa membiarkan anak-anaknya tidak mau belajar agama, barang siapa membiarkan anak-anaknya tidak mempunyai tata krama yang baik, maka kana kullu dzanbin amalu alaih, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut semuanya juga diberikan kepada orang tuanya. Jadi dosa-dosa yang dilakukan anak-anak juga ditanggung oleh orang-orang tuanya. Kada fi riyadhis shalihin, demikianlah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man razzaqallahu waladan wa lam yu'allimhul Qur'an illa kana kullu dzanbin ya'maluhu alwalad ala abihi. Barang siapa orang itu dianugerahkan anak, barang siapa seseorang itu diberikan keturunan anak, kemudian dirinya tidak mengajarkan Al-Quran buat anak-anaknya, kalau dirinya tidak paham orang tuanya, maka harus disuruh belajar sama Pak Guru atau Pak Kiai. Untuk mempelajari Al-Quran, ma'asyiral muslimin, kita perlu belajar Al-Quran, harus ada gurunya. Yang berikutnya lagi, Al-Quran jangan hanya sekedar bisa dibaca, tapi Al-Quran bagaimana kemudian bisa dipahami dengan artinya, yaitu Al-Quran kalau bisa harus mempelajari tafsirnya. Jadi jangan merasa cukup sudah bisa membaca saja, tapi bagaimana bisa mengerti artinya, mengerti tafsirnya Al-Quran. Kalau ada orang tua membiarkan anak-anaknya bodoh, tidak bisa belajar, tidak bisa ngerti ngaji, tidak mengerti artinya Al-Quran, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh anak tersebut yang bodoh, maka juga dilimpahkan kepada orang tuanya. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yuhasabul walad abahu, maka akan diperhitungkan dosa-dosa anak itu untuk bapaknya, ala tarkihi, atas meninggalkan orang tuanya, ta'limal Quran, mengajarkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran,
supaya bisa diamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Wa yaqdillahu alaih, dan Allah akan memutuskan hukum, ya, Allah akan memutuskan hukum yang memberatkan bagi orang tuanya. Makanya pentingnya orang tua, ma'asyiral muslimin, pentingnya orang tua, sebab anak ini adalah titipan Allah. Karena titipan Allah, maka kita harus sesuai kira-kira arah yang dikehendaki Allah itu bagaimana, bukan semau gue, tapi apa yang dikehendaki Allah terhadap putra-putra kita ini. Wakana Ali karamallahu wajah, Imam Ali karamallahu wajah mengatakan, alimu auladakum Al-Quran, ajarilah anak turunmu dengan Al-Quran. Artinya ajari ilmu Al-Quran, mepahamkan anakmu dengan arti-artian Quran, supaya anak-anak kamu bisa mengamalkan Al-Quran itu karena isi kandungannya itu. Maka tadkhulul jannah bisyafaati yaumil qiyamah. Maka kalian akan masuk surga dengan syafaatnya mereka, anak-anak yang alim, anak-anak yang soleh, anak-anak yang faham Al-Quran, anak-anak yang mengamalkan Al-Quran itu nanti di hari kiamat. Kebalikan daripada makalah Imam Ali. Jadi kalau kamu membiarkan anak-anak kamu bodoh, sudah merasa cukup bisa membaca saja misalnya, tidak ngerti artinya, tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya, berarti kamu juga akan masuk neraka sebab anak-anak kamu yang bodoh itu. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ayyu addibar rajul, agar supaya seseorang itu mengajari tata krama buat anak-anaknya. Filafdi ahadikum, dalam keterangan yang lain ahadikum, agar supaya mengajari kalian semuanya, salah satu kalian semuanya anak-anaknya, ayu alimahul adab, yaitu supaya dia diajari tata krama yang bersifat syar'iyah, mengajari tata krama yang sesuai dengan syariat agama, awal mandubah, dan perkara-perkara yang disunnahkan, khairun lahu min ayyatasaddaqa, itu lebih baik daripada kalian bersedekah kulla yaumin bisa, setiap hari dengan satu sok disedekahkan kepada fakir miskin. Demikian ini diriwayatkan oleh rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Wa qala, bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, ajari, memuliakanlah anak-anak turun kamu semuanya, wa ahsinu adabahum, dan ajari anak-anak kamu adab tata keramanya anak-anak kalian. Ma'asyiral muslimin, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian, fa inna karamatal aulad sitrun minan nar, karena sesungguhnya kemuliaannya anak-anak kalian, kemuliaannya dengan tata keramanya, kemuliaannya dengan jadi anak soleh dan solehanya, menjadi orang-orang yang faqih, menjadi orang-orang yang alim, itu menjadikan sebab kalian ditutup daripada api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al aulad hirzun minan nar. Ma'asyiral muslimin, dalam keterangan hadis Nabi, Rasulullah bersabda, anak-anak kalian itu adalah perlindungan daripada api neraka. Wal aklu ma'hum bara'ah, mau makan bersama anak itu adalah bara'ah, menjadi kebebasan daripada neraka. Wa karamatuhum, dan memuliakan anak-anak kalian, jawazun anis sirat, itu adalah bisa menjadikan kalian melewati siratal mustaqim. Artinya anak-anak yang diajari tata krama dan ilmu agama menjadi anak-anak yang soleh-solehah tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian, fa inna min akrami auladi akramallahu fil jannah. Muliakanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya barang siapa memuliakan anak-anaknya, maka akan dimuliakan nanti di surga nanti. Memuliakan anak adalah dengan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal fil jannah daron, sesungguhnya di dalam surga itu ada suatu istana yang sangat besar. Laha darul farah, sesungguhnya disebut dengan darul farah, yaitu rumah kebahagiaan. La yadkhulu illa man farahas sifyan, tidak akan seseorang bisa memasuki rumah itu kecuali orang-orang yang bisa membahagiakan anak-anaknya, membahagiakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah man Alqamah, diriwayatkan daripada Hurairah, diriwayatkan daripada Alqamah, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan daripada radhiyallahu anhum,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersabda, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhirati wa dunyahu, barang siapa mengajarkan satu bab saja daripada ilmu, barang siapa belajar satu bab saja daripada ilmu agama yang bermanfaat untuk akhiratnya, bermanfaat untuk dunianya, Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan baginya khairan lahu min umurid dunya, maka Allah akan memberikan baginya kebaikan min umurid dunya, daripada umur dunia ini sab'ata alafi sanah, yaitu 7.000 tahun. Jadi kalau seseorang mau belajar ilmu agama, satu bab yang itu bisa bermanfaat dirinya di dunia dan di akhirat nanti, itu lebih baik daripada kalian diberikan umur yang terus-menerus melakukan kebaikan sepanjang 7.000 tahun. Siyami nahariya, yang kebaikan itu selalu puasa di siang harinya, waqiyamil layaliha, dan selalu qiyamul lail, tahajud malam, makbulan ghairu mardud, yang semuanya diterima, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamusu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang itu berjalan untuk mau belajar ilmu agama, maka hakikatnya orang itu sudah dimudahkan, orang itu menuju surga, artinya menuju jalan surga. Ma'asyiral muslimin, ini pentingnya. Ayo anak-anak kita, keluarga kita, jangan dibiarkan kita ini sudah merasa puas, saya sudah cukup alim, saya sudah cukup. Alim kita bagaimana ini? Ayo anak-anak kita sudah pandai ngaji Al-Quran apa belum? Sudah ngerti tafsir Al-Quran apa belum? Ini pentingnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ahya tu'radu ala asyairihim wa ala abai minal amwat fa in kana khairan hamidallahu ta'ala. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya seluruh amal perbuatannya orang-orang yang masih hidup ini akan juga disampaikan kepada keluarga-keluarga mereka dari bapak-bapak ibunya, kakek neneknya yang sudah meninggal dunia. Fa in kana khairan, maka jika mereka itu orang-orang yang di dunia ini, keluarganya yang masih dunia ini punya amalan-amalan kebaikan, maka mereka yang mati di alam barzah itu memuji kepada Allah dan mereka berbahagia. Wa ayyara ghaira dzalik, dan ketika mereka orang-orang ahli kuburan melihat keluarganya, anak turunnya yang masih di dunia ini tidak seperti itu, artinya mereka melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, masih dalam kebodohan-kebodohan, qalu, mereka berkata orang-orang di kubur ini, Allahumma la tumithum hatta tahdim hidayah. Ya Allah, jangan matikan mereka. Ya Allah, jangan matikan keluarga saya yang masih hidup itu sehingga mereka mendapatkan hidayah. Tahdihim hidayah, mereka sudah mendapatkan hidayah. Maka surah muslimin, jangan bikin susah orang-orang tua kita di alam kubur ini ketika kita di dunia ini membiarkan keturunannya, anak turunnya kita, keluarga kita masih dalam keadaan bodoh, masih dalam keadaan tidak baik, tidak menjadi orang-orang yang baik dalam beragama ini. Ma'asyiral muslimin, maka oleh Imam Syafi'i, barang siapa belum merasakan pahitnya mempelajari ilmu agama, maka walaupun sebentar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan di sepanjang masa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allah menganugerahkan kekuatan buat kita, ya, agar supaya kita bisa menjadikan orang-orang, mendidik diri kita, anak turun kita menjadi orang-orang yang ahlul ilmi, yang sehingga dengan itu bisa membimbing kehidupan kita barokah di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.